Tuh, record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teknologi data tentang memprediksi tingkat konfirmasi kasus COVID-19 di Indonesia yang beranggotakan dengan ketua tim proyek atau tim SAR Minggar Putra. Lambaikan tangan Mas Minggar, yang kedua wakilnya Tri Fuad. Ya, itu Selamat yang malam, pakai Mas. Ya, ayo Mas Fuad, sapa dulu Mas Fuad. Selamat malam semuanya yang Yang melihat ketiga, video ini. anggota kita M. Aksal Zildijan. Halo Mas Selamat Aksal. malam. Yang keempat saya sendiri, Muhammad Farsi Rawanto. Yaitu ya saya sendiri. Nah, untuk pertama kali ini akan dijelaskan oleh wakil kita, yaitu Mas Tri Fuad. Monggo Mas. Siap, Mas Bari. Baik, di sini kita itu akan membahas tentang COVID-19 yang ada di Indonesia. Di sini di abstrak itu dimulai dengan abstrak, yaitu berisi tentang penjelasan tentang COVID-19 ini sudah sangat mewabah di Indonesia, yaitu dimulai dari pertama kali adanya di Wuhan pada tanggal 13 Desember 2019, menimbulkan gejala pernafasan akut seperti demam di atas 38 derajat, batuk, serta sesak nafas bagi manusia. Dampak ini juga, virus ini juga berdampak seperti nyeri otot, diare, tubuh menjadi lemas. Lalu untuk penderita berat COVID-19 dapat menyebabkan sindrom pernafasan akut, pneumonia, gagal ginjal, hingga kematian. Sangat banyak sekali kematian di Indonesia ini yang terjangkit COVID, terutama kasusnya sampai beribu-ribu. Dan untuk pencegahannya itu ada 3M penerapannya, yaitu yang pertama mencuci tangan, menggunakan sabun, lalu menggunakan masker, dan yang terakhir menjaga jarak. Lalu pemerintah juga memberikan kebijakan-kebijakan seperti kerja WFH, lalu protokol kesehatan yang diterapkan harus ketat, lalu juga pemerintah itu menyerukan untuk jaga jarak seperti itu. Selanjutnya pendahuluan dijelaskan sama Mas Faris. Silakan Mas Faris. Baik, ini pendahuluannya dari jurnal yang dirakit diterbitkan oleh Mas Minggar Putra. Seperti yang dikatakan tadi, melalui abstraknya, melalui coronavirus dari keluarga influenza yang menyebabkan pernapasan akut. Virus ini ditemukan 31 Desember tahun 2019 ya. Karena penularan virus COVID ini yang sangat cepat, maka WHO menetapkan ini sebagai wabah pada tanggal 11 Maret 2020. Setahun kemudian, beberapa bulan kemudian, COVID-19 menyebar ke berbagai negara dengan jumlah kematian yang sangat tinggi. Namun pada 2 Maret 2020 dan pertanggal 25 Maret terkonfirmasi penyebaran COVID-19 mencapai sebanyak 790 kasus positif, diantaranya 58 meninggal, 31 sembuh, dan 701 dalam perawatan. Nah ini, untuk himbauan tersebut bertujuan untuk menuntaskan rantai penyebaran. Dengan mirisnya situasi tersebut, kami melakukan penelitian untuk membuat aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menerapkan algoritma naive Bayes. Yaitu untuk memprediksi tingkat kasus terkonfirmasi penyebaran virus dalam Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi tingkat kasus terkonfirmasi di Indonesia
untuk melakukan solusi monitoring penyebaran kasus virus COVID di Indonesia. Namun ini masuk ke landasan teori, implementasinya menurut KBI, implementasi pengertiannya yaitu pelaksanaan penerapan, di mana kedua ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu ya. Untuk poin kedua yaitu data mining, karena bias itu data mining untuk menggali, menelusuri sebuah informasi baru, pola tren yang memiliki berdasarkan jumlah data besar yang disimpan dalam repositori atau tempat penyimpanan dengan menggunakan teknik pengenalan pola. Tahapan-tahapan tersebut memiliki tahapan-tahapan data mining sebagai berikut ya. Yang pertama pemeriksaan data cleaning. Pemeriksaan data ialah sebuah tahapan proses menghilangkan noise dan data tidak relevan. Yang kedua integrasi data. Yang ketiga seleksi data. Yang keempat transformasi. Transformasi itu akan mengubah data yang dimaksud dalam format untuk memenuhi proses data mining. Yang kelima, proses miningnya merupakan suatu tahapan proses utama dalam metode diterapkan untuk menentukan informasi berharga serta yang tersembunyi dari data. Yang keenam, evaluasi. Yang ketujuh, presentasi pengetahuan. Ini memvisualisasikan dan menyajikan informasi. Untuk naif bias classifier nanti akan dijelaskan oleh ketua kita, Minggar Putra. Silakan Mas Minggar. Halo Mas Minggar. Baik, saya lanjutkan untuk Naive Bayes Classifier. Naive Bayes Classifier ini merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas serta statistik yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris, yaitu Thomas Bayes. Adapun teorema dari metode Naive Bayes yaitu teorema Bayes yang mana sesuai pada jurnal ini PA ini ialah probabilitas hipotesis A atau periode probabilitas. Terus PAB ini yaitu probabilitas hipotesis A berdasarkan kondisi B. Dan PA ini probabilitas hipotesis A, PB itu probabilitas B, dan seterusnya. Rumus di atas menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel dapat ditulis pula secara sederhana menjadi posterior dikali prior, posterior sama dengan prior dikali likelihood atau dibagi evidence. Yang mana posterior ini yaitu sebuah peluang yang muncul dari kelas C atau sebelum masuknya sampel tersebut dalam atau juga disebut sebagai prior. Untuk likelihood ini ialah sebuah karakteristik sampel pada sekelas C, dan evidence ini ialah karakteristik sampel dari secara global dari datanya. Untuk alur-alur metode Naive Bayes dapat kita lihat pada diagram yang mana pada data training itu kita lihat terlebih dahulu apakah data training itu bersifat numerik atau tidak. Kalau misalkan tidak, dia dari Naive Bayes ini alurnya yaitu mencari atau menjumlahkan data untuk mencari probabilitasnya data. Setelah itu cari probabilitas dan menghitung prior probabilitas dan akhirnya nanti akan mencarikan solusi atau menghasilkan sebuah pengklasifikasian atau pemprediksian bila mana data itu berupa mohon maaf itu berupa numerik, berupa label ya tadi. Kalau misalkan
datanya berupa numerik, itu nantinya Navbahas ini akan mencari mean dari tiap parameter, lalu standar deviasi dari setiap parameter, lalu tabel mean dan standar deviasi, lalu menentukan solusinya. Begitu. Untuk metode penelitiannya, pada kali ini kami melakukan analisis masalah dan studi literatur. Analisis masalah yaitu sebuah tahapan awal untuk menentukan sebuah rumusan masalah dalam penelitian. Rumusan masalah pada yang kita tentukan ialah mengamati sebuah permasalahan yang berkaitan tentang tingkat terkonfirmasi kasus penyebaran COVID-19 yang khususnya terjadi pada negara Indonesia tentunya. Untuk pengumpulan datanya, prosedur pengumpulan data yang kami terapkan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Namun pada awalnya kami mengumpulkan data berupa data kuantitatif, yang mana data-data kuantitatif tersebut akan dinormalisasikan untuk dapat dikelola oleh Navbahas secara alurnya yang berlabel tadi. Dapat kita lihat di sini bahwasanya tabel pertama itu data-data kuantitatif ya. Setelah itu lanjut ke tabel 2. Di sana tujuan kita untuk mencari rata-rata data. Ya, di sana kita mencari rata-rata data agar untuk kita melakukan normalisasi nantinya. Setelah itu tabel 3 itu ialah hasil dari normalisasi. Nah, untuk keterangan dari normalisasi dapat kita lihat bahwasanya bisa ke bawah, Mas. Terus ke bawah, Mas, apa ke atas? Ya, ke bawah. Oh, ya. Nah, di sana ada keterangan bahwasanya normalisasi pada kolom penawaran, dalam perawatan maksud saya, bila data kolom dalam perawatan dari masing-masing provinsi itu lebih besar daripada rata-rata, maka dapat dikatakan data itu sedikit. Bila jumlah data kolom dalam perawatan itu lebih besar daripada rata-rata, maka banyak. Sama halnya dengan normalisasi kolom sembuh serta kolom meninggal. Adapun mungkin itu sih untuk implementasinya sesuai dengan hasil normalisasi data tersebut, maka tahap implementasi bagaimana cara pengolahan data tersebut dapat diterapkan dalam sebuah tools, yang mana tools ini yaitu sebuah aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Baik, untuk bab 4-nya dapat dijelaskan oleh rekan kami selanjutnya yaitu M. Aksal. Baik, berikutnya ini hasil dan pembahasan. Setelah semua rancangan selesai disusun serta sistem juga telah dibangun, maka tahap berikutnya adalah mengimplementasikan metode Navbahas untuk menghasilkan model probabilitas dari data training serta menguji akurasi model probabilitas dengan data testing. 4.1 implementasi metode Navbahas didasarkan pada sebuah asumsi penyediaan nilai atribut secara kondisional bila diberikan adapun penerapan metode Navbahas menggunakan tools Excel seperti ini. Bisa minta tolong scrollnya. Untuk menentukan data yang akan dianalisa dengan menggunakan metode Navbahas, maka kita harus membaca data latih terlebih dahulu. Data latih yang digunakan pada penelitian ini ialah data latih pada tabel 3. Dapat kita lihat bahwa data yang didapatkan berjumlah 33 provinsi. Data tersebut memiliki kriteria dalam distrik sesuai dengan akan diproses untuk menentukan nilai probabilitas dari setiap
aspek yang kemudian menghitung probabilitas dari setiap aspek berdasarkan tiga terdapat aspek di antaranya perawatan, aspek sembuh, dan aspek meninggal dari masing-masing sama-sama memiliki dua level dan sedikit untuk menghitung probabilitas dari setiap aspek. Lihat pada tabel yang ada di bawah ini. Yang pertama aspek dalam perawatan, aspek dari aspek dalam perawatan, tabel kedua perawatan, lalu tabel bisa tabel ke-6 sepertinya ada di atas. Kemudian maaf ke bawah. Nah, tabel ke-6 yakni total dari aspek sembuh, lalu tabel ke-7 menghitung peluang pada aspek sembuh. Bisa Iya, lambat laun, suara pun menghilang. Ini Langsung ya, disambung aja, Mas. terima kasih untuk Mas Aksal. Nanti akan dilanjutkan oleh Mas Trifuad. Ayo Mas Trifuad, lanjutkan dari aspek Yang mana tadi? Saya nggak yang ini begitu ya, kedengaran Mas Aksal ngomong. dari 7 ini. Kamu sampean jelaskan dari yang 7 ini. Siap. Jadi yang tadi tabel ke-7 itu menghitung peluang pada aspek sembuh. Itu ada kriterianya, ada 3 kriteria tinggi, sedang dan rendah. Lalu ada banyak sedikitnya itu adalah hitungan angkanya. Lalu untuk mencari kriteria tingginya menggunakan rumus itu NH mutlak, NH bagi tinggi per total C per tinggi. Jadi ketemu P banyak per tinggi itu 6/10, ketemunya 0,5, terus P sedikit bagi tinggi itu 4/10, ketemunya 0,4. Jadi totalnya dari 0,4 ditambah 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1. Lalu sama untuk cara seterusnya juga sama seperti itu. Bisa dilanjutkan Mas Faris, ke belakang, ke bawah. Lalu untuk yang ini tabel 8 ini total dari aspek meninggal itu dijelaskan bahwa jumlahnya tinggi, sedang dan rendahnya itu seperti itu. Bisa dibantu Mas Minggar? Saya ini kurang paham ini di penjelasan seperti iya. ini. Ini maksudnya dibantu ini dari data tinggi per total tinggi. Jadi dari tabel sedikit dan banyak itu kan di sini ada misalkan dari tingginya 8, terus totalnya itu 10. Jadi untuk satu tabel ini untuk tabel meninggal ini berarti 8 P-nya itu 8 dibagi 10. Nah, itu untuk banyak. Nah, untuk sedikitnya itu beda lagi, beda per 10. Itu dari setiap tabel rumusnya seperti itu. Untuk seperti itu. mencari sedang juga sama. Nah, untuk menghitung prior probability ini
Sepertinya bukan keahlian dari saya dan Mas Trifuad, namun keahlian dari Mas Enggar rupanya. Baik, izin melanjutkan Siap, untuk siap. masalah barrier probability itu kita di sini menghitung seluruh jumlah data yang pada pada tinggi, sedang, rendah. Nanti di total. Nah, totalnya ini diambilkan dari misalkan tinggi dibagi dengan hasil totalnya. Hasilnya maka 0,3 nanti, 0,30. Sama halnya dengan eh, sedang dan rendahnya, begitu. Mungkin bisa ke atas lagi. Nah, itu. Untuk rumusnya bisa dilihat pada jurnal ya. Selanjutnya yaitu memasukkan data testing. Data testing yang kita gunakan yaitu salah satu provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur, yang mana data testing ini akan kita cari kasus terkonfirmasi. Apakah dari provinsi tersebut kasus penyebaran virus coronanya tinggi atau rendah atau sedang gitu. Yang mana dalam perawatan pada provinsi Jawa Timur yaitu sedikit maksud saya. Setelah itu dalam perawatannya bisa ke atas, Mas. Nah, dalam sembuhnya itu banyak dan meninggalnya itu banyak. Nanti kita cari kasus terkonfirmasinya. Setelah memasukkan data testing, selanjutnya yaitu memprediksi label pada data testing. Prediksinya dengan cara mengkalikan seluruh data testing, jenis data testing yaitu prior probabilitasnya dari tinggi, terus probabilitas dari sedang tinggi, probabilitas dari banyak tinggi, dan probabilitas dari meninggal dalam banyak tinggi juga. Itu dikali semua dan nanti menghasilkan 0,058 pada aspek atau dalam label tinggi nantinya. Kalau misalkan sedang, dapat kita lihat bahwasanya untuk hasilnya yaitu 0 dan Mohon maaf Mas Enggar, memotong. ya Ini soalnya time zoom-nya kurang 9 menit. diselesaikan sampai dulu Mas ya, prediksi rendah dulu sebelum akhir. Ya, saya lanjutkan sedikit sama halnya dengan prediksi di tinggi dan sedangnya, sama juga caranya untuk yang rendah, maka hasilnya juga 0. Dapat kita lihat bahwasanya untuk hasil prediksinya yang tertinggi yaitu hasil prediksi tinggi. Baik, mungkin bisa di pause sudah. Nah, ini untuk penerapan naif bias ke dalam Python yang kami kerjakan di dalam aplikasi PyCharm. Untuk yang pertama kali kami menjelaskan dari program. Ini adalah teman saya, wakil co-host Trifuad Komarudin. Silakan, Mas. Terima kasih Mas Faris. Di sini karena waktunya zoom-nya recording-nya kurang 6 menit, jadi kami memohon maaf karena terburu-buru. Jadi di sini saya akan jelaskan secara singkat aja. Di sini kita membuat 3 file PY di dalam satu project ini. Yang pertama adalah main PY, yang kedua naif bias.py, yang ketiga probaspek.py. Di sini yang pertama adalah naif bias.py. Di sini berisi tentang normalisasinya, dari normalisasi hitungannya. Ya, selanjutnya di probaspek.py, tolong Mas Faris. Di probaspek.py ini berisi tentang perhitungan untuk menghitung hasil sebelum dinormalisasi di naif bias. Selanjutnya di main.py ini,
di sini hanya berisi untuk menjalankan program dari memanggil dari Nevis dan Prospek seperti itu. Sekian dari saya. Apakah ada teman-teman yang mau menambahkan? Baik, izin menambahkan di sini untuk hasilnya sendiri akan berbentuk persen. Jadi bisa dijalankan. Baik, ke atas sebentar Mas, ke atas untuk kerannya. Baik, dari program ini setelah dijalankan akan menampilkan data-data yang telah kita inputkan berupa data mining. Setelah data mining nanti dalam prosesnya akan dilakukan perhitungan probabilitas dari setiap aspek, lalu juga terdapat perhitungan untuk menghitung prior probabilitasnya. Setelah dihitung prior probabilitas dan probabilitas dari setiap aspek, maka kita menginputkan data testing nantinya. Baik, untuk pada studi kasus kali ini, kita menggunakan data testing sesuai pada jurnal, yaitu Prevalensi Jawa Timur, yang dalam perawatannya yaitu sedikit. Bisa diinputkan sedikit. Dan indeks sembuhnya yaitu banyak. Dan indeks meninggalnya banyak. Nanti pada aplikasi ini akan tertampil hasil prediksinya. Baik, hasil prediksinya yaitu tinggi, yang mana dengan peluang sebesar 5,8%. Itu. Yap, seperti itu. Ya, seperti Bagus sekali ini Mas Linggar. sangat Ya. meng-carry kita semua. Baik, Yang jadi kembali ke jurnalnya. 2 menit Mas Linggar. Ya, baik. Ke atas, menit, ke atas, yes. ke atas. Nah, ke bawah, ke bawah. Ke kesimpulan, Mas. Oh, kesimpulan. Ya. Baik, setelah diketahui dari hasil dari run aplikasi untuk prediksi kasus tersebut terkonfirmasi tinggi dan sebesar 5,8% ya. Untuk kesimpulannya, metode Naive Bayes dapat melakukan pengklasifikasian atau pemprediksian dengan mencari nilai probabilitas berdasarkan data training yang dimiliki ataupun berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Nilai presentasi keakuratan menunjukkan keefektifan dataset, data training, kasus terkonfirmasi penyebaran virus COVID-19 yang diterapkan dalam metode Naive Bayes. Implementasi Naive Bayes menggunakan program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python dalam memprediksi tingkat kasus terkonfirmasi penyebaran virus COVID-19 pada suatu provinsi di Indonesia. Itu saja. Ya, Baik. baik. Sekian dari kelompok COVID-19. Semoga kalian semua yang menonton rekaman ini dikasih kesehatan, lancar urusan, Amin, amin. lancar rezeki semuanya, Amin. semuanya. Nah, akhiru kalam dari kami, salam dari Mas Pinggar, Mas Fuad, Mas Aksal, dan Mas Faris juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.